Halo semua, kembali lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan bahas topik tentang kelangkaan dan biaya peluang. Nah, topik ini akan menjadi topik terakhir kita di materi tentang konsep ilmu ekonomi. Simak sampai habis ya videonya. Tahu nggak sih, akhir-akhir ini kita sempat dihebohkan dengan hilangnya barang ini ya di pasaran. Nah, barang apa itu? Susu beruang. Nah, kok bisa, Bu? Jadi ceritanya, susu ini dipercaya orang-orang bisa menyembuhkan COVID-19. Akhirnya, terjadi yang namanya panic buying. Orang-orang cemas dan memborong susu ini sampai stoknya habis gitu ya. Gak sampai di situ, orang-orang juga udah coba cari kesana kemari tapi tetap aja gak nemu gitu ya. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa? Yap. Jadi, jumlah susu yang ada itu tidak sebanding dengan banyaknya orang yang mau membelinya. Bahkan bisa jadi nih, ada satu orang itu bisa membeli lebih dari satu kaleng susu. Ya enggak? Oleh sebab itulah, ada sebagian orang yang tidak kebagian atau tidak bisa membeli susu ini, ya karena stoknya udah habis, udah diborong oleh orang-orang gitu kan. Nah, dari sini timbullah fenomena yang kita sebut sebagai kelangkaan atau langka. Barangnya langka gitu ya. Nah, sekarang apa itu kelangkaan? Kelangkaan itu adalah kondisi di mana jumlah sumber daya yang tersedia lebih sedikit dari jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Seperti tadi, jumlah susu beruang yang ada ternyata lebih sedikit dari jumlah orang yang mau membelinya. Bahkan ada juga sebagian orang yang membelinya itu lebih dari satu, karena ya menurut mereka satu aja nggak cukup gitu lah. Apalagi mereka juga takut kehabisan kalau mau beli lagi. Jadi ya udah deh sekalian beli banyak gitu ya. Oleh sebab itulah, faktor yang paling penting dari adanya kelangkaan itu sendiri adalah sifat alami manusia yang tidak pernah puas. Nah, selain itu, ada faktor lain yang bisa menyebabkan kelangkaan, yaitu yang pertama, adanya perbedaan letak geografis. Nah, apaan tuh? Kelangkaan itu bisa terjadi karena tidak meratanya persebaran sumber daya alam, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan di beberapa daerah. Seperti misalnya, ada satu daerah yang tanahnya subur banget, yang untuk mendapatkan air itu mudah. Tapi di satu sisi ada juga daerah yang tanahnya tandus, kering gitu ya, sehingga sulit banget untuk mendapatkan air, sehingga terjadilah kelangkaan kayak gitu ya. Kemudian ada tingginya pertumbuhan penduduk. Jadi ketika semakin hari penduduk itu kan makin banyak ya, otomatis kebutuhan pun juga akan bertambah banyak. Nah, ketika ini tidak diimbangi dengan proses produksi, maka akan menimbulkan kelangkaan. Seperti misalnya penduduk makin banyak, maka kebutuhan akan beras pun juga makin banyak. Nah, ketika hal ini tidak diimbangi dengan produksi beras yang banyak juga, maka terjadilah kelangkaan di situ. Artinya akan ada orang yang tidak kebagian beras. Selanjutnya ada kemampuan produksi. Misalkan ketika negara lain dapat memproduksi mobil gitu ya, tapi kita masih belum bisa memproduksinya. Nah, makanya kita bisa saja mengalami kelangkaan mobil. Oleh sebab itulah kita impor dari negara lain. Nah, kemudian ada perkembangan teknologi yang tidak merata. Nah, hal ini bisa menimbulkan adanya ketimpangan untuk menghasilkan barang. Ini sebenarnya sama aja ya, sama yang kemampuan produksi. Jadi misalnya ketika teknologi kita kan belum secanggih teknologi negara lain nih, maka itu akan mempengaruhi kemampuan produksi kita. Nah, ketika orang-orang itu kebutuhannya sama, tapi barang yang tersedia sedikit, maka timbullah kelangkaan di situ. Nah, jika kita ngomongin kebutuhan dan kelangkaan, maka kurang lengkap kalau kita nggak ngomongin biaya peluang ya. Nah, apa itu biaya peluang? Biaya peluang adalah biaya yang muncul karena memilih satu pilihan dan meninggalkan pilihan lain. Kenapa kita harus memilih? Ya, karena kebutuhan kita banyak, sedangkan alat pemuas kebutuhan atau sumber daya yang kita miliki itu terbatas jumlahnya.
Bahkan ketika sumber daya yang kita miliki itu sudah tidak bisa mencukupi kebutuhan, maka bisa menimbulkan yang namanya kelangkaan. Oleh sebab itulah kita harus memilih. Ketika kita memilih suatu pilihan, maka secara otomatis kita harus meninggalkan pilihan lain. Nah, maka muncul biaya di situ. Seperti misalnya, Ica baru lulus dari perguruan tinggi. Kemudian dia mendapatkan tawaran pekerjaan dari 3 perusahaan. Nah, dari ketiga penawaran tersebut, ternyata Ica memilih bekerja di perbankan dengan gaji 2 juta rupiah. Jadi, kalau kita lihat di sini, biaya peluang tadi kan biaya yang muncul karena membuat suatu pilihan ya. Jadi, biaya peluang yang dikorbankan oleh Ica adalah sebesar 1.750.000. Jadi bisa dikatakan biaya peluang yang dikorbankan oleh Ica ini adalah biaya terbesar dari berbagai pilihan yang ada. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa sebelum memutuskan sesuatu itu kita harus mempertimbangkan biaya peluang yang akan kita korbankan, sehingga apa yang menjadi pilihan kita akan memberikan manfaat yang lebih daripada apa yang kita korbankan. Oke, kita telah menyelesaikan topik tentang konsep ilmu ekonomi. Dan di sini kita belajar ekonomi emang gak otomatis bikin kita jadi kaya ya. Tapi dengannya kita bisa maksimalin apa yang kita punya dan ngambil keputusan terbaik dalam hidup kita. Oke, sampai sini dulu video pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.